Aku orang Indonesia, bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia. Tara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Namun pada tahun 1922 saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu Europe Casula Girls School. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Sofia, yaitu sekolah khusus pendidikan dokter. Namun sayangnya, ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di beberapa surat kabar terkemuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Indische Partai atau partai politik pertama di Indonesia. Di sanalah ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu Douwe Dekker dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Selama menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara sudah membuat banyak tulisan, hingga suatu hari salah satu tulisannya yang berjudul Als ik Nederlander was, yang artinya, andai aku seorang Belanda, membuat bangsa penjajah marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913 hingga 1919. Selama masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesisch Pers Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulang dari pengasingan pada tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapat pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita salah satu nilai ASN, yaitu accountable, bertanggung jawab, di mana Ki Hajar Dewantara bertanggung jawab terhadap pendidikan yang dia dirikan, yang selanjutnya kita sebut sebagai Taman Siswa, sehingga siswanya menjadi lebih banyak dan menjadi penopang pendidikan di Indonesia. Pengamalan portfolio harmonis menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tercermin dalam sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya mengasah kecerdasan, tetapi juga membentuk budi pekerti agar manusia dapat hidup rukun di tengah keberagaman. Hidup harmonis berarti menempatkan diri dengan bijak, kadang di depan untuk memberi teladan, kadang di tengah untuk menyatukan, dan kadang di belakang untuk mendorong maju. Sebagai tokoh pendidikan, melainkan Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai tokoh yang mempunyai peran yang sangat vital dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan dan mengelola organisasi pendidikan seperti Taman Siswa untuk pendidikan bagi bangsa pribumi, serta terlibat aktif dalam organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Indische Partai, merupakan upaya kolaboratif yang dilakukan untuk mempromosikan pendidikan Indonesia yang humanis, nasionalis, dan berpihak pada bangsa Indonesia untuk membentuk generasi yang mandiri dan siap untuk berjuang bagi kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara memegang teguh core values ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan, di mana beliau memberikan pelayanan sangat prima kepada masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu pendidikan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memegang yang namanya kesetaraan dalam memberikan pelayanan, tidak membeda-bedakan baik itu pejabat maupun rakyat biasa, karena semua titel, jabatan maupun gelar akan dilepas ketika ingin masuk perguruan taman siswa. Itulah core values yang dipegang teguh oleh Ki Hajar Dewantara, yakni berorientasi pada pelayanan. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa. Beliau menempuh pendidikan hingga ke luar negeri, menguasai ilmu pendidikan, kebudayaan, dan filsafat, lalu menerapkannya melalui pendirian Taman Siswa yang membuka kesempatan belajar bagi semua anak bangsa. Semboyannya Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tutwuri Handayani, menunjukkan kemampuannya memberi teladan, membangun semangat, dan membimbing generasi. Dari kedalaman ilmu, ketulusannya kita belajar pentingnya menguasai pengetahuan dan menggunakannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat.